Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ini ingin membahas mengapa kok oli palsu itu sampai ada yang bilang lebih baik daripada oli dealer. Jadi ini khusus untuk merek AHM AHM MPX. Entah apakah hal yang sama juga berlaku untuk Yamaha, karena penulis dengarnya selalu dari pemilik motor Honda. Mungkin ada juga sih yang mengalami hal yang sama, oli palsu lebih baik daripada oli dealer. Jadi tahu palsunya gimana? Karena belinya di bengkel. Dan feelingnya beda dengan oli dealer. Jadi yang menarik dari testimoni itu nggak cuma sekali, beberapa kali. Sayangnya penulis nggak nyimpen siapa saja yang ngaku kalau oli beli di bengkel itu lebih baik. Tapi di postingan penulis soal oli palsu juga cukup banyak. Nah, tapi itu intinya adalah ada orang yang pakai oli bengkel lebih puas daripada pakai oli dealer. Nah, fenomena ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan lah ya. Kok bisa oli buatan pabrikan orisinil kalah dengan yang palsu? Padahal oli palsu itu tentu banyak yang dikurangi, banyak yang hilang. Tapi anehnya kok bisa lebih baik gitu loh. Penulis sendiri soalnya pernah pakai oli yang mestinya itu palsu. Kalau oli palsu itu di online biasanya harganya sekitar 40.000. 40.000 ini berlaku banyak banyak merek. Jadi di online itu kan ada oli Castrol kemasan lama yang palsu. Nah, itu ada bro yang nyoba ternyata pemakaiannya bisa cukup lama ya. Penulis pernah beli Castrol Castrol aneh lah ya. Castrol yang seharusnya nggak pernah masuk Indonesia, tapi ada dan banyak. Penulis beli oli Castrol yang bungkusnya jadul itu di toko jual aki, lapak namanya jual aki di Shopee. Lapak itu ada sejarah oli palsunya juga. Jadi ada yang komplain oli palsu di situ. Penulis beli soalnya tertarik kok ono oli dengan kemasan mirip Castrol GPS Castrol SB atau apalah, 20W 50 untuk iklim tropis. Penulis sudah curiga ketika mulai dari buka botolnya. Karena apa? Ciri-cirinya itu loh aneh. Segelnya itu segel yang bagian menutup oli, di bawahnya tutup oli itu polos. Terus yang kedua adalah cetakannya yang kacau gitu bukan cetakannya, ngelemnya itu loh. Kalau oli asli yang namanya segel itu pasti pinggirannya itu rapi gitu. Nah, itu nggak rapi. Misal ada bagian sisi yang lebih panjang potongannya, ada bagian yang lebih pendek potongannya. Di uji coba pemanasan hasilnya malah nggak begitu buruk. Tapi penulis jadi yakin palsu setelah nyoba. Olinya sama sekali nggak ada nggak ada licin-licinnya. Jadi olinya itu sama sekali nggak licin. Jadi oli licin itu kalau yang penulis. Jadi oli licin kalau versi penulis itu adalah kalau olinya itu engine brake-nya minim. Ketika dilepas gas, blondori masih banyak. Selain itu juga RPM mesin nggak cepat turun. Jadi kalau misalnya habis
gas, terus lepas gas. Mesin itu nggak langsung nyet, nggak langsung mandek, nggak langsung ngik gitu kalau licin. Nah, ini olinya dalam kondisi baru, 100% baru, itu langsung terasa nggak licin. Sesuatu yang ya nggak pernah ya penulis jumpai di oli-oli yang genap. Jadi dari ya lebih dari 100, mungkin 150 oli yang sudah penulis coba, namanya oli baru itu pasti ada licin-licinnya. Engine brake itu nggak kayak peret gitu. Gas dilepas juga masih ada gantung, RPM-nya nggak cepet turun. Nah, itu jadi satu-satunya oli yang dalam kondisi baru peret. Dalam kondisi baru RPM mesin cepat turun. Cuma ada aneh juga ya. Anehnya adalah suara mesin halus. Jadi motor sudah jalan, suara mesin halus. Yang jadi masalah adalah ya peretnya itu tadi saja. RPM mesin sangat cepat turun, jadi kayak kecekek gitu. Nah, ini bikin penulis mikir, kok bisa seperti itu? Kok bisa suara mesin halus? Walau jelas ini olinya tanpa aditif, kok bisa? Ya penulis sudah pernah cerita, tapi ini ya cerita lagi lah. Kalau menurut penulis itu karena bahan dasar olinya itu benar-benar murni tanpa yang namanya additive viscosity index improver. Karena tanpa additive viscosity index improver, maka kekentalan olinya itu stabil. Karena kekentalan oli stabil, ya suara mesin halus. Harus diingat ya bahwa kalau penulis uji oli terus sampai mesin itu nggak licin lagi, biasanya kekentalan oli sudah turun drastis. Jadi suaranya ya kasar pasti. Kasar karena kekentalannya yang sudah berkurang. Kasar karena aditifnya yang sudah habis, nggak bisa aktif lagi. Nah, ini menyebabkan oli palsu itu jadi oke. Jadi ya lebih baik daripada oli-oli pabrikan, karena oli-oli pabrikan itu selalu pakai campuran additive viscosity index improver. Efeknya adalah olinya kalau dipakai cukup lama akan jadi sangat encer ya. Tujuannya sih mereka menambahkan viscosity index improver adalah untuk membuat oli yang kalau dingin itu masih cukup cair, cukup encer. Ketika panas nggak terlalu encer. Jadi kekentalan olinya dibuat lebih stabil. Nah, masalahnya adalah untuk mencapai itu dibutuhkan pengorbanan. Nggak bisa pakai bahan yang kekentalannya stabil ketika olinya bersirkulasi. Kekentalan akan cepat sekali turun. Nah, ini ironi ya. Ironi karena dari dalam tanda kutip ahli pabrikannya mengharapkan kemampuan olinya meningkat, tapi ya nyatanya kemampuan olinya malah lebih buruk daripada oli palsu. Nah, penulis ini setelah nyoba oli palsu itu sampai tertarik loh ya. Di mana ya bisa beli oli palsu murah? Sangat tertarik karena penulis pengen nyoba gimana sih kalau buatnya itu dari base oil yang dicampuri aditif. Ya, oli samping itu lah kasarannya. Akan bagaimana efeknya?
Ya sayangnya penulis nggak pernah nemu oli base oil yang dijual literan ya. Ono base oil drum, harganya juga sama dengan harga oli mesin murah. Jadi oli mesin murah itu kan anggap aja 30.000. Nah ini oli yang siap pakai base oil itu ya segitu harganya, sama kan rep. Ya oleh karena itu ya bisanya cuma coba-coba oli, nyari oli yang bahan olinya itu shear stability-nya bagus, bahan oli yang oli yang menggunakan base oil saja lah kasarannya. Ya wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.